Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Bali. Yang mau jawab salam, saya doakan naik haji. Haji Sulam makan ikan pe. Yang mau jawab salam, saya doakan lulus SNBP. Nah, ini kelas 12 semangat ya, harus berjuang. Insya Allah yakin kalian semuanya lulus SNBP. Amin Allahumma amin. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menata tangga rapat-rapat, boleh kita untuk memanjat. Jika kita umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Siap? Ini ada 20.000 siswa ini ya, harus siap jawab dengan kompak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 10 Semarang, Bapak Eko Adi Nuryanto. Bapak Eko Adi Nuryadi, SPDM PD. Yang kami hormati pula para jajaran Bapak Ibu Waka SMA Negeri 10 Semarang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 10 Semarang. Tak lupa anak-anakku semuanya, adik-adik yang solih solihah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang keras lagi, amin Allahumma. Semoga kita semuanya termasuk orang
bersyukur atas nikmatnya. Ya, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. solihah. Saya percaya anak-anak SMA 10 ini termasuk anak yang solihah. Karena dulu itu dampingan dengan Demak, insya Allah keturunan Mbah Sunan Kalijogo. Amin Allahumma. Jadi santri-santri semuanya. Amin Allahumma. Ya, firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, di sini Allah berfirman bahwa orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Hari ini sudah bersyukur? Sudah bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Yang paling mudah dengan ucapan Alhamdulillah. Siap, tim Rebana? Nah, ini saya yakin Rebana SMA 10 Jos SMA 3 kalah Pak. Bagus ini Rebananya, SMA 3 kalah. Ya. Siap? Surah Nabi Muhammad. Yang kedua, salawat ma'asalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nama Nabi Muhammad, kita jawabnya bagaimana? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk selalu memperbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu termasuk perintah Allah yang dimana Allah juga ikut melaksanakan. Berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak ikut sholat. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, Allah tidak ikut bersedekah. Tetapi di sini Allah memerintahkan kita
sebagaimana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah. Oleh karena itu adik-adik semuanya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak nanti di yaumil kiamah, ya, tidak ada penolong selain amal kita dan pertolongan dari syafaat Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu baca sholawat. Mau saya kasih ijazah? Mau tidak? Ijazahnya gampang. Ini ijazah dari guru saya, dari gurunya Bang Abdul Karim dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur sana. Ini ijazahnya mudah, yaitu membaca sholawat sehari minimal 1000 kali. Nah, kira-kira bisa atau tidak mengamalkan? Insya Allah bisa ya. 1000 kali itu kalau kita niat ikhlas, insya Allah mudah kita laksanakan. Ya, 1000 kali. Kita sholat 5 waktu. Setelah sholat kita baca sholawat 100 kali. 1 putaran tasbih ditambah 1. Ya, sudah dapat 100. Kalau kita sholat 5 waktu berarti berapa kali? Sudah dapat berapa? 500. Yang 500 kapan? Pada saat kita sedang aktivitas. Mungkin mas-masnya yang perjalanan dari rumah ke sekolah sambil baca sholawat, naik motor, naik BRT, naik bis atau naik apapun perjalanannya, kita sambil baca sholawat. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Yang kedua, kita insya Allah diselamatkan perjalanan kita, ya, perbanyak baca sholawat. Yang ketiga, insya Allah apa yang menjadi harapan kita, menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khususnya yang kelas 12 ini ya. Sebentar lagi kalian akan pengumuman SMBP. Wah, ini perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat, perbanyak amal
Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena ini perintah langsung dari Allah, Allah juga ikut melaksanakan. Sebagaimana ada syairan sholawat, ayo sholawat. Hafal enggak? Wong Gusti Allah wae sholawat. Tim hadroh bisa nanti divokali bapaknya ya, saya yang diem. Bisa? Yo sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Isra Mi'raj ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan ya, untuk memperingati Isra Mi'raj. Kita di sini tidak hanya sekedar memperingati Isra Mi'raj. Saya yakin kalian semuanya pasti sudah paham sejarah tentang Isra Mi'raj yang sudah diajarkan oleh guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian, ya. Tapi di sini nanti saya akan menyampaikan tentang hakikat dari sholat. Di sini sesuai dengan tema kita, yaitu tentang membangun kesadaran moral dan spiritual melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini membangun moral. Ini ada kaitannya dengan sholat. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa. Orang yang sholatnya sudah benar, benar itu dalam artian paling dasar itu sudah disiplin, tidak bolong-bolong. Ya, insya Allah itu mencerminkan akhlak yang baik pada diri kita. Tidak STMJ. Ada yang tahu STMJ apa? Bukan, STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Ya, STMJ kan? Tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Kita sholat, setelah sholat ghibah, setelah sholat gelut, setelah sholat
Allah memberikan wahyu berupa Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Tapi di sini Allah memberikan wahyu berupa sholat langsung Rasulullah yang bertemu dengan Allah, yang berbeda dengan wahyu-wahyu yang lainnya. Itu menandakan begitu pentingnya, begitu wajibnya sholat 5 waktu. Yang aslinya itu 50 waktu. Coba bayangkan adik-adik semuanya, sehari kalian sholat 50 waktu. Kapan kalian tidur, kapan kalian makan, bahkan kapan kalian main HP. 5 waktu saja baru sholat maghrib. Selesai. La ilaha illallah. Baru sholat, baru main HP bentar. Tidak lagi malah main HP. Lah, adzan nih bisa. Nah itu kita merasa cepat. Nah, andaikan saja 50 waktu, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita kegiatan sosial yang lainnya. Nah, disinilah itu berkat dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah meminta keringanan lagi untuk umatnya. Itu menandakan saking sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya, sampai-sampai Rasulullah ketika mau sakaratul maut, sedang sakaratul maut, Rasulullah menangis, ingat umatnya, ummati, ya Allah, ketika saya meninggal dunia, bagaimana nasib dengan umatku ya Allah? Bagaimana dengan keadaan umatku ya Allah? Begitu sakitnya sakaratul maut ini ya Allah, ambillah setengah dari sakitnya sakaratul maut, dilemparkan kepadaku dari umatku tersebut. Ya, saking sakitnya sakaratul maut, sampai-sampai Rasulullah meminta agar setengah dari rasa sakit ini untuk dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Itu saking sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, apakah kita sayang dengan Nabi kita? Benar. Saya pacar atau saya Nabi? Benar. Pacarku ada di sini dengar wah saya Nabi. Putusnya langsung diberikan. Bener loh Mbak, bener loh Mas. Saya Nabi atau saya pacar? Saya Nabi. Nabi Muhammad begitu sayangnya. Ya Mas Mbak, ketahui tidak ada cinta yang abadi selain cinta ilahi Rabbi. Masuk? Masuk. Karena cinta itu membutakan dan cinta itu hanya sementara cintanya manusia. Tapi cintanya Allah dan Nabi Muhammad terhadap umatnya dan terhadap hambanya tidak akan pernah hilang. Ya, makanya kalau kamu main cinta-cinta itu hanya cinta mungkin, ya, cinta gitar. Kalian pacarnya bertahun-tahun, lulus kuliah nikahnya dengan orang lain. Sedih apa sedih? Nah, itu ya. Makanya jangan cinta-cintaan, ya. Cinta kita boleh, tapi cinta kita terhadap orang tua, ada Nabi sama Allah. Ya, ini nanti ada materi kalian kelas 10 ini. Ini contoh tentang mahabbah, cinta kepada Allah. Nanti ada materinya, ya. Ada di rahimahullah. Jadi tadi momentum Isra Mi'raj itu tidak hanya peringatan Isra Mi'raj, tapi kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di mana sholat itu merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, tadi yang tidak sholat subuh siapa angkat tangan? Banyak juga ya. Nah, yang tidak sholat subuh siapa? Saya sholatnya itu hanya 2 kali, Bapak Guru sama asar kalau di sekolah. Kalau di rumah bablas terus nongkrong terus itu. Nah,
tujuan salah satunya sholat yaitu untuk selalu mengingat Allah. Tak berarti cuma mengingat kok tanpa sholat berarti sah. Loh, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kita tetap sholat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sholat merupakan wahyu langsung dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan tema kita ini ya, bahwa sholat itu juga akan
siap anak soleh-solehah. Siap untuk sholat? Sholat ya. Karena tadi sholat merupakan akhlak. Nah, sholat itu akhlak yang membentuk spiritual dan moral kita, yang kita bisa contoh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orangnya sangat sabar sekali, sangat baik sekali. Ya, tidak pernah marah-marah kayak kita. Dikit, senggol dikit, marah. Ya, diambil dompetnya marah. Nah, itu ya. Makanya dalam momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari Isra Mi'raj ini. Dan bulan Rajab ini kita sudah ditinggalkan, ya, sudah memasuki bulan Sya'ban. Semoga kita di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana doa kalian, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, kita sholawatan bersama-sama ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna berarti Ramadan sebentar lagi akan datang. Apakah kita semuanya sudah siap untuk menyambut bulan Ramadan? Apakah kita bahagia atau sedih? Harus bahagia. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Kitabul Nasirin, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, yang gembira, yang suka dengan datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan mengharamkan jasadnya masuk dalam neraka. Amin Allahumma. Kita harus senang, ya Allah, bentar lagi Ramadan akan datang. Saya harus siap. Ramadan hari ini, tahun ini, saya harus lebih baik lagi daripada Ramadan yang
tiba-tiba di tengah hari mau ngeok. Ada yang seperti itu. Lumpur-lumpur di belakang di parkiran sana, ya, sambil minumnya ditaruh di coknya motor, ya. Ada yang seperti itu. Ada banyak. Astagfirullah.